Janda cantik Natasha Rizky alias Acha lagi-lagi sukses mancing netizen biar overthinking. Gara-garanya Acha bersama trio sahabatnya Dian Ayu, Ratna Gali, dan Nina Zatulini bikin konten video nyender. Aduh, capek banget sih asli. Pengen nyender ya rasanya. Ini sandaran dulu kali ya, bentar ya. Mungkin ada sandaran di temen. Oh iya, Enakan sandarannya sama suami tahu. Oh iya. Maksudnya sih, konten video nyender itu mungkin buat seru-seruan dan lucu-lucuan doang kali ya. Tapi netizen Indo udah terlanjur overthinking dan komen kalau Acha dan geng Ranayu sengaja bikin konten video itu buat menyindir mantan suaminya Desta Mahendra yang ternyata juga ikutan kasih emoticon jempol. Nah, itu mah bercanda-bercanda aja. Ya, itu sama sekali kita bercanda. Emang kita suka seru-seruan sama teman-teman. Gak ada nyindir orang. Gak ada, bener-bener pure. Emang aku kan ya di antara berempat kan emang aku single gitu. Jadi emang sebenarnya lebih ke ngegoreng sahabatnya aja gitu. Goreng kesinggelannya dia tanpa maksud buat Iya, sama aja kayak Desta juga suka digoreng sama temennya kan gitu. kadang-kadang tuh reels tuh kan jadi inspirasi orang untuk kita bikin reels Iya. yang sama. Nah, kita juga sebenarnya ngeliat dari reels orang tapi dari luar negeri ya, Cang. Bener. Lucu nih. Orang kita Desta bikin juga ikut versi. komen kok ada di Ada atas. jempolnya gitu ya. Gini ya, maksudnya ya mungkin netizen ngiranya kayak gimana segala macam, tapi Masya Allah, maksudnya Alhamdulillah, semoga Allah jaga. Aku tuh sama Desta bener-bener kayak keluarga banget. Jadi kayak, Buy kamu ini doang, tolong dong Buy, gini. Gantian, terus tadi dia juga gituin aku. Jadi ya karena mereka gak melihat di dalamnya kan gitu. Dan nggak perlu juga untuk dilihatin Iya. kan, maksudnya. Gak cuma netizen yang overthinking kalau Acha nyindir Desta lewat konten video nyender, ada juga netizen yang mendoakan Acha Desta rujuk lagi. Secara, Acha dan Desta cuma cerai sebagai suami istri, namun tetap kompak sebagai ayah dan ibu untuk ketiga anak mereka. Udahlah, nggak apa-apa lah netizen mau menilai apa, mau Iya, mendoakan terserah aja. nggak apa-apa juga kan, doa itu kan baik ya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih tolong untuk terus kita tuh bisa parenting dengan baik gitu. Karena kan biar gimana pun ini kan yang selesai hubungan ibu ayahnya gitu. Tapi kan kalau sampai kapanpun kan untuk urusan orang tua dan anak kan akan terus berjalan. Nah, didoain makanya biar kita sama-sama. Kalau mantan pasutri Natasha Rizky dan Desta Mahendra selalu didoakan netizen supaya rujuk. Beda cerita nih sama pasutri Eza Gionino dan Meiza Aulia Korita yang justru malah diambang perceraian. 3 September 2025, Eza digugat cerai Meiza Aulia alias Echa di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Mbak Meiza atau yang sering kita sebut dengan Mbak Echa memang sudah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Cibinong gitu ya. Dan terkait alasan-alasannya mungkin secara umum bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya seperti itu. Jadi akhirnya ya Mbak Echa meyakinkan hati untuk bisa memutuskan menggugat cerai. Ya, jadi dari sisi Mbak Echa sendiri otomatis dari 7 tahun ini bukan serta-merta kemarin masalah langsung gugat cerai, enggak. Jadi ini sudah bentuk akumulatif dari 7 tahun yang terjadi dalam rumah tangganya, akhirnya memutuskan bahwa ya di tahun 2025 ini mungkin momentum yang tepat untuk mengajukan gugatan cerai. Dari Mas Eja, memang kan saya sudah ketemu dengan Mas Eja, hanya saja dari Mas Eja memang masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga seperti itu. Gugatan cerai ini tentu saja membuat Eza Gionino kaget bukan kepalang. Karena Echa menggugat cerai Eza hanya selang 6 bulan dari kematian sang ibu kandung, Ruhgaya, yang semasa hidupnya tidak pernah merestui pernikahan Eza dengan Echa. Belum jadi pernikahan tanpa restu orang tua sama ibu mertua meninggal dunia menjadi tekanan batin buat Echa. Apalagi Echa mengaku menggugat cerai Eza dengan karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Iya, untuk saat ini memang dari sisi klien kami sendiri sudah di keputusan memang akan mengakhiri hubungan rumah tangga melalui perceraian seperti itu ya. Barangkali memang dalam proses selama 7 tahun ini dari sisi Mbak Echa barangkali sudah sering memberikan kesempatan lah ya buat Mas Eja. Hanya saja di tahun 2025 ini sudah titik yang dari Mbak Echa sendiri mungkin nggak sanggup lagi ya gitu. Dari sisi klien kami, karena kan tujuan dia juga maksudnya perceraian ini kan baik-baik lah selesainya seperti itu ya. Saat ini memang kita fokus kepada gugatan cerai dan hak asuh anak aja. Untuk perihal gonogini belum ada dibicarakan.
Gugatan cerai sudah terdaftar di Pengadilan Agama dan hanya tinggal menunggu sidang perdana 22 September mendatang. Eza Gionino dan Meiza Aulia ternyata masih tinggal satu rumah. Masih satu rumah. Sejauh ini memang gugatan akan tetap jalan ya. Kalau pisah kamar bisa jadi udah. Dan untuk komunikasi juga semua sudah diserahkan melalui pengacara karena kita sudah dipilih untuk mewakili Mbak Echa. Jadi semua komunikasi itu langsung ke kami. Di dalam pertikaian mereka bisa jadi ya, hanya saja memang karena kita yang mengajukan gugatan, kita yang meminta supaya nanti pengadilan yang menjatuhkan talak 22 September akan hadir. Iya. Kurang tahu. Eza Gionino dan Meiza Aulia Korita menikah 22 Juli 2018. Sejak awal, pernikahan Eza dan Echa tidak pernah disetujui oleh mendiang Mama Eza, Ruh Gaya. Bahkan sampai Eza dikaruniai anak, mendiang mamanya tidak pernah memberikan restu dan menengok cucunya. Kenapa Mama tidak setuju? Ya kurang cocok dengan kepribadiannya. Nah, kalau Eza tetap mau menikah sama Echa, Mama bilang, ya silakan. Detik ini juga Eza mau menikah, nggak apa-apa. Cuma saya tidak merestui, tidak meridhoi, tidak mengizinkan. Sampai akhir hayatnya, Eza tidak pernah mendapatkan restu menikah dari sang mama. Saya tidak ada melamar ke sana. Dan juga tidak merestui, tidak meridhoi dunia akhirat dan tidak setuju. Tapi Mama bukan berarti diam itu Mama mengalah atau Mama sabar Mama, tapi dia kuliatin aja. Oh ini kan anak saya. Karena sebagai orang tua menginginkan anak perempuan dapat suami yang tanggung jawab, ya, yang baik, yang soleh. Tapi kalau ini laki-laki meninggalkan mama itu pantas apa enggak?